Morning Dew, Selasa 1 September 2020 dengan tema Tudung Rohani. Shalom, selamat pagi. Wahyu 11 ayat pertama sampai dengan kedua. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Hidup orang percaya bukanlah hidup yang sia-sia, sebab bagi semua kita orang percaya, yang paling berharga adalah penyertaan Tuhan atas hidup kita. Bukan berarti kita tidak akan mengalami masalah sama sekali. Bahkan ada waktunya Tuhan juga izinkan orang percaya akan berjalan melewati lembah kekelaman. Namun bagi kita selalu ada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tapi apakah yang disebut sebagai orang percaya? Apakah hanya sekedar menjadi orang beragama Kristen, maka kita secara otomatis dianggap sebagai orang percaya? Pada kesempatan yang firman Tuhan sampaikan kepada Yohanes di Pulau Patmos, secara khusus Tuhan menyatakan satu kebenaran yang sangat jelas demikian: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Kenapa pelataran bait suci tidak perlu diukur, bahkan diberikan kepada bangsa-bangsa untuk diinjak-injak? Bukankah pelataran itu juga adalah bagian dari bait suci? Kenapa tidak sekalian diukur dan menerima perlakuan yang istimewa sama seperti ruang-ruang lainnya? Kita mengenal 3 bagian dari bait suci seperti yang Tuhan tunjukkan kepada Musa untuk dibangun. Ada halaman di bagian paling depan, di mana di situ terdapat kolam basuhan dan mezbah korban bakaran. Kemudian ada ruang suci, di mana di dalamnya terdapat meja roti sajian, kaki dian, dan mezbah dupa ukupan. Lalu di bagian paling dalam terdapat ruang maha kudus, di mana di dalamnya hanya ada tabut perjanjian. Hidup orang percaya adalah bait suci itu sendiri. Seperti yang perjanjian baru sampaikan, cerminan hidup kekristenan adalah seperti perabot-perabot yang ada di dalam bait suci. Yesus adalah korban anak domba, Paskah yang sudah dikorbankan bagi kita, seperti mezbah korban bakaran di pelataran bait suci. Kemudian kita menerima keselamatan itu dengan dilambangkan lewat baptisan air yang seperti kolam basuhan di pelataran bait suci. Namun kita melihat hidup orang-orang yang sudah dibaptis dan mengaku sudah percaya, namun kehidupannya seperti hidup orang yang dipermainkan dan diinjak-injak oleh banyak hal, entah oleh alkohol atau perjudian atau perselingkuhan atau semua ikatan-ikatan lainnya. Sepertinya hidup orang Kristen yang demikian itu seperti dipermainkan dan diinjak-injak oleh iblis dan ikatan-ikatan jahat. Kenapa iblis bisa mempermainkan hidup orang Kristen seperti itu? Perceraian di antara orang-orang Kristen itu tidak jarang. Kekerasan rumah tangga juga tidak terhitung. Orang-orang Kristen yang terikat narkoba, alkohol, perjudian,
pelacuran sangat banyak jumlahnya. Kenapa seakan-akan iblis bisa seenaknya menginjak-injak dan mempermainkan hidup orang percaya? Pagi ini, perhatikan kebenaran firman Tuhan. Apabila kita menolak untuk bertumbuh dari sekedar dibaptis dan sekedar beragama Kristen, maka kita tidak akan memiliki perbedaan apa-apa dengan orang lain. Bertumbuhlah dan jadilah dewasa. Lakukan firman Tuhan agar kita sekarang bukan sekedar menjadi Kristen halaman, tapi menunjukkan kesaksian hidup yang berdampak. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajari aku terus untuk mau dan rela bertumbuh, melakukan firman-Mu, agar hidupku selalu ada di bawah tudung rohani. Amin. Jesus loves you and so do I.